Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ngobras. Ngobrol-ngobrol asik dari SMK Negeri 1 Ciluak. Ini adalah episode ke-13. Ya. Kita hari ini kedatangan narasumber yang beliau adalah alumni dari SMK Negeri 1 Ciluak juga. Kita beberapa kali kita di episodenya ngobras itu sudah berarti baru 2 kali ini ya kita mendatangkan alumni. Nah, ini adalah alumni pertamanya SMK Negeri 1 Ciluak jurusan Elektronika Industri. Kita langsung perkenalkan saja ya, beliaunya siapa? Beliaunya adalah Mas Kahfi. Halo, selamat pagi. Silakan berkenalan dulu, Mas. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Kahfi. Panggil aja Kahfi ya. Ya. Dulu pada tahun 2011, 2010. 2010 maksudnya. Ya itu pertama-pertama SMK ini berdiri ya Pak ya. Dan pertama juga saya sebagai murid perdana kayaknya. Iya, kamu murid pertama dari SMK Negeri 1 Ciluak ini. Kamu itu percobaan, Mas. Enggak percobaan. Aduh, percobaan untuk menerjal ini Pak, Iya. bebatuan. Ya, kamu ini malah termasuk apa ya istilahnya yang babat alasnya SMK Negeri 1 Ciluak lah. Betul itu Pak. Itu menjadi kenangan tersendiri buat kamu nanti. Kayaknya Nggak bakal bisa dilupakan. Iya. Soalnya kamu itu pertamanya. Iya. Belum ada gerbang loh Pak dulu. Belum ada gerbang, Iya. belum ada. Bangunannya masih berapa biji toh? Ya. Kayaknya kantor kepala sekolah dulu nggak di sana loh Pak. Enggak. Kamu berapa tahun ini nggak kesini berarti? Hampir ya 5 tahunan. 5 tahun. Tapi Kalau perubahannya udah cepet ya? cepet banget Pak, dulu belum ada aspal, belum ada apa-apa loh. Iya. Ya. Pak Anang dulu aja masih muda loh Pak. Sekarang Ya tetap sih Pak. Masalahnya itu kalau marah bahaya Pak. wah, Pak Anang itu kalau marah emang luar biasa. Ya. Sekarang kesibukannya apa, Mas? Alhamdulillah sekarang jadi bapak rumah tangga Pak. Oh, Ya ini apa namanya pingin ya Wira bisnis swasta. kecil-kecilan Ya. terus ya kayak toko kelontong kayak gitu Pak. Tapi kan sebelum ini kan sempat melalang buana ke berbagai Iya berbagai penjuru ya. berbagai penjuru. Maksudnya di bidang pekerjaan apapun kayaknya sudah pernah beberapa kali apa ya? Ya menekuni bidang pekerjaan itu ya. Boleh disebutkan siapa saja, Mas? Salah satunya dulu ya pernah di AHM ya. Honda. Mungkin untuk anak-anak otomotif ya terutama kayaknya cita-citanya kayak Ke situ. pengen kesana ya. Tapi malah Mas Kahfi ini malah jurusannya elektronika industri kok malah bisa ke AHM. Nah, ini kan lompatannya aneh. jauh ya. Ya. Terus dari situ ada yang di luar negeri Pak. Di mana boleh sebutkan? Sebelahnya Korea Utara kayaknya Pak. Oh, sebelahnya Korea Utara. Berarti itu Bangladesh, Mas. Ya 1 kilometer lah Pak ya. Ya, di Korea itu Selatan ya? Korea Selatan Pak. Oke. Nah, boleh nih teman-teman pemirsa ngobras nih disapa Mas Kahfi dengan sapaan menggunakan bahasa Korea. Nah, Boleh. ngetes ini. 안녕하세요 여러분. 저는 가피입니다. 우리는 졸학생 SMK Negeri 1 Ciluak. 만나서 반갑습니다. Ya, tepuk tangan teman-teman. Kalau boleh tahu Mas, itu artinya apa tadi? Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Kahfi. Saya alumni dari SMK Negeri 1 Ciluak. Senang bertemu kalian. Alhamdulillah. Jadi siapa tahu nanti penontonnya dari Korea Utara, Korea Selatan, dan Korea yang lain. Oh, Korea ada 2 ya. Ya. Ya ini kita nanti ngobrol santai saja ya Mas ya. Nggak usah sepaneng lah. Kayaknya udah spanduk. Mungkin Mbak Grogi baru masuk kamera ya. Ya namanya saja ngobras kan, ngobrol asik ya. Kita jangan sepaneng lah nanti ya. Kita sedikit-sedikit nanti mengulik tentang Mas Kahfi, sejarahnya Mas Kahfi dari dulu menjadi murid di sini, lulus sampai bekerja di Korea, sampai sekarang memutuskan untuk pengen berwira swasta. Nah itu sepertinya menarik sekali. Cerita ini kalau diulas itu kayaknya asik juga ini. Ya, kita langsung saja tanya-tanya ke Mas Kahfi ini.
Eh, dulu kok bisa langsung lulus langsung ke AHM itu memang lewatnya prestasi atau bagaimana itu Mas? Sebenarnya kalau prestasi sebenarnya sosok aja sih Pak. Heeh. Tapi ya ada apa ya, bantuan dari pihak sekolah juga. Heeh. Ya saya juga berterima kasih kepada Pak Joko ya. Heeh. Ya terus juga Pak Anam dulu warawiri ngantar dari sini ke Tunas. Heeh. Terus Pak Joko juga ke Juwana dulu ngantar di PTB. Tapi ya alhamdulillah mungkin karena ada apa ya ikhtiar ya Pak ya. Ada doa juga terutama doa orang tua. Alhamdulillah dulu setelah lulus kayaknya belum nerima ijazah kayak Pak. Baru SKHU itu udah ada brosur dari pihak AHM untuk menjadi apa ya partner lah ibaratnya partner. Nah dari situ saya berkeinginan nih ya untuk teman-teman juga yang pengen apa berpartisipasi dalam Astra Honda Motor itu sebenarnya gampang Pak. Yang pertama itu di sekolahan intinya kita itu jaga sikap ya. Makanya jaga sikap karena itu pengaruh penting sih waktu wawancara, waktu kita bekerja di sana. Sama ini Pak, kerja keras lah intinya. Kita kalau di sekolah insya Allah ada prestasi, ada ya bersikap baik ibaratnya. Nggak cuma ke guru aja ya, tapi ke orang-orang rumah insya Allah bisa berlanjut ke sana. Iya, betul. Tapi intinya satu Pak. Apa? Jangan malas-malas Pak. Ya. Ya mungkin nanti adik-adik kelas yang menonton ini kan bisa termotivasi untuk ya namanya bekerja itu seperti apa. Ya betul. Kita harus disiplin, kita harus kerja keras, semangat gitu kan ya. Nah itu ada kesulitan nggak sih Mas? Kan Mas Kavi sendiri itu kan dulu kan elektro, tiba-tiba bekerja di nyebrang lah. Nyebrang AHM kan otomotif. Sebenarnya AHM itu nggak cuma di otomotif ya Pak. Oh gitu. Sebenarnya lah ya, kalau kita udah masuk ke dalam ada divisi-divisinya. Ya, emang ada sektor-sektornya. Kalau saya ya alhamdulillah nggak tahu kenapa. Dulu itu sebenarnya nggak di AHM dulu Pak. Sebenarnya daftarnya itu nggak ke AHM dulu. Dulu PT SRI kayaknya Pak. Itu bikin ban federal. Terus ke Daihatsu Motor. Itu sebenarnya. Tapi karena alhamdulillah kan saya daftarnya 3 semua tuh Pak. Ya kayak terima. Alhamdulillah keterima semua. Tapi karena apa ya? Panggilannya itu yang duluan siapa cepat dia dapat ya Pak. Ya alhamdulillah HM manggil terus training di Boyolali itu. Training 1 mingguan. Baru deh ya baru itu terus ada kayak ya medical kayak gitu ya Pak. Alhamdulillah masuk kayak gitu. Itu berapa tahun di AHM itu Mas? Sebenarnya nggak nyampe 2 tahun sih Pak. Baru 1 tahun ya 10 bulanan lah. Itu nggak kontrak berarti ya? Sebenarnya kontrak sih, kontraknya itu dibagi 2. Ya kontrak pertama itu sebenarnya nggak langsung 2 tahun kayak 1 tahun dulu. Terus baru nanti dapat kalau semisal sikap kita baik, kerja etosnya bagus, sebenarnya diperpanjang gitu, lagi. Baru diperpanjang lagi kayak gitu. Ya. Jadi jurusan apapun, siapapun sebenarnya bisa ya berkesempatan untuk keterima di AHM. Lah kemudian misalnya ada syarat-syarat nggak sih untuk masuk ke AHM itu seperti yang pernah kamu lakukan dulu gitu misalnya? Syarat sih kayaknya normal-normal aja Pak. Kayak tinggi badan ya itu masih semua kayaknya untuk anak-anak didik kayaknya udah tahu ya Pak. Tapi ada beberapa yang memang emang harus dipenuhi. Yang pertama itu sebenarnya yang paling susah diantara kita itu logika Pak. Soalnya ada soal di mana kita itu kayak ada gambar, terus kita harus bisa mikir di dalam dulu, ngotak-ngatik supaya ini jadinya kayak gimana, jadinya kayak gitu. Itu menurut saya soal yang paling agak mikir ya Pak. Kalau yang jumlah-jumlah atau lain sebagainya, insya Allah dari skill dari teman-teman, insya Allah udah mumpuni lah. Paling kayak gitu aja sih. Terus ya ketahanan fisik terutama itu, karena
gimana lagi ya Pak ya, kerja 8 Kerja jam ya. ya berdiri terus, ya paling istirahat ya 10 menit, istirahat makan. Tapi kalau kita kecapean, baratnya fisiknya kurang sehat, intinya kayak gitu, ya kerjaan jadi ngawur Pak. Membutuhkan fisik yang benar-benar Nah, harus gitu. bagus ya berarti ya. Nah, itu kan tadi dari AHM nih. Sekarang kita langsung melompat ke Korea lagi. Boleh jauh ya Pak. Lah ya dari Jakarta langsung ke Korea. Jauh. Ini ceritanya bagaimana ini awal mulanya, Mas? Awal mula kayaknya setelah habis kontrak ya Pak ya. Setelah habis kontrak, sebenarnya dulu itu habis kontrak rencana bukan ke Korea pertama. Pengen jualan sebenarnya Pak. Karena emang dari kecil udah kayak dididik gitu ya Pak. Udah dididik jualan. Tapi ada yang ngasih saran daripada di rumah gitu kan, maksudnya ya kalau jualan masih bisa nanti-nanti nyari modal dulu lah intinya. Itu ada yang ngasih saran pergi ke sana aja, ke Korea maksudnya. Nah, kok saya agak penasaran nih, ada yang bilang gitu, terus saya nyari info-info. Sebenarnya kalau di Korea nih ya, tipsnya itu gini, jangan asal masuk lembaga, bukannya saya memperjelekkan lembaga sih. Cuman ada lembaga yang emang dia nyari uang. Nakal gitu ya? Iya, ada yang nyari uang, ada yang memang tulus membantu ya Pak. Nah, ada yang kayak gitu. Jadi kita tuh nggak asal langsung nyemplung ke lembaga itu. Jadi kita harus tanya-tanya, ibaratnya ada yang pernah teman atau saudara pernah ini apa namanya berkecimpung di lembaga itu, pernah ikut ya, sebenarnya kayak gitu. Harus gali informasi sebagus mungkin ya. Itu yang kebanyakan orang itu ada yang bilang Korea mahal, tapi sebenarnya nggak semahal-mahal banget. Ya, emang kalau untuk orang umum emang lumayan mahal, sekitar 30 Juta. Nah, 30 juta. Itu kalau normal. Itu aja saya udah sama kos loh, Pak, 6 bulan. Tapi ada yang ya suara di luar itu, Pak. Ada yang bilang sampai 60, 70. Kadang sampai juga ketipu, udah bayar besar tapi nggak berangkat. Nah, itu yang agak mengenaskan kayaknya. Harus digarisbawahi, kita harus mencari apa ya? Biro atau apa ya itu namanya? Biro lembaga bahasa yang harus benar-benar kredibel. Kalau takutnya nanti malah kena tipu ya kan, udah bayar mahal-mahal. Kan rata-rata kebanyakan juga ada yang begitu, nggak hanya di Korea, misalnya di Taiwan, di Hong Kong. Wah, itu malah banyak sekali. Nah, banyak yang ketipu. Nah, kalau boleh tahu itu di Koreanya di perusahaan apa Mas? Kalau perusahaan, kalau yang pertama sebenarnya saya udah pindah 2 kali. Nah, 2 kali. Yang pertama itu pabrik ini Pak, underdeal mobil, bikin kansaf. Iya, yang tengah buat itu penggerak. Terus yang kedua itu pabrik alat berat, pompa konkrit yang kayak tralek gajah itu Pak. Ya, kayak gitu. Terus yang ketiga itu bikin semua perlengkapan yang terkait sama budidaya kerang. Kerangnya kalau di sini ya mahal, 100.000 aja dapat 4. Ya kayak gitu. Budidaya. Berarti sudah berapa kali pindah ke ini perusahaan di Korea itu selama di Korea? Dulu pindah pertama kayaknya karena pengen cuti Pak. Pengen cuti, pengen ya namanya punya keluarga juga. Ya ibu kangen saya juga kangen ya. Harus cuti. Itu sebenarnya kalau pindah itu nggak harus keinginan untuk cuti sih. Sebenarnya kalau pabrik ngasih izin, insya Allah kalau pengen cuti ya tinggal cuti. Tapi karena kadang ada pabrik yang emang sebenarnya nggak boleh kita cuti. Kadang juga cutinya nanggung. Nanggungnya gini, yang pengen kita 1 bulan, ternyata dikasih cuma 2 bulan. Apa 2 minggu? 2 minggu ini. Kayak gitu. Nggak enaknya kayak gitu. Lah ini kan harus ke luar negeri kan, otomatis kita harus siap kultur ya, siap semuanya, bahasanya, budayanya, mentalnya. Nah ini dulu awal-awal kira-kira memang benar-benar persiapannya udah matang mau ke Korea itu, sampai harus belajar di lembaga sudah pasti ya. Terus
bayangkan nggak sih gimana, wah kehidupan di sana nanti bagaimana ya, misalnya budayanya kan sudah sangat berbeda sekali. Iya, Itu kira-kira bagaimana itu? Kalau mental emang iya Pak, itu nomor satu. Tapi sebenarnya tipsnya gini, ada lagi tips. Kalau pengen ke Korea, coba dulu deh ya, kerja di Jakarta dulu. Kalau enggak, kerja yang agak berat dikit di Indonesia Pak. Supaya nanti waktu kita ke sana, udah di sana, nggak kaget, terus ya mental kita nggak down. Sama pengalaman kerja kita itu udah kebukti gitu Pak. Misal ditanya mandor, ditanya bosnya, kita bisa kerja apa atau enggak kan? Iya. Ya gampang. Kalau sudah pernah kerja sebelumnya kan otomatis ya gampang lah Mas. Intinya itu sih, kayak kita harus pernah melalang buana di negeri sendiri dulu. Emang mental kita udah kuat. Nah, insya Allah dengan TK terus belajar juga ya. Kalau bahasa itu emang harus belajar. Kalau nggak belajar ya susah. Susah. Ya. Nah kan sekali lagi budaya ini. Budaya kita berbeda dengan di sana, kultur, iklim dan semuanya. Nah itu pernah nggak sih merasakan nggak kecocokan ketika kita makan di sana atau kita kok cuacanya begini sekali gitu? Iya. Pernah. Kalau budaya ya Pak, sebenarnya agak nggak terlalu banting banget ya Pak. Kayak ibaratnya kalau di sana salaman ya, di sini salaman, di sana paling insa. Ini hormat Pak, kayak nunduk gitu ya. Kayak Jepang juga ya. Iya kayak Jepang kayak gitu. Kalau salaman jarang ya, nggak ada yang mau kayaknya. Terus kalau untuk makanan, insya Allah yang halal di sana banyak Kak. Oh banyak. Asal kita mau nyari. Oh gitu. Ya, tapi kalau sebenarnya di Indonesia itu orang-orangnya unik Pak. Ada yang asal, ada yang memang bener-bener ya masih sejalur lah ibaratnya. Menurut keyakinannya masing-masing ya. Ya kayak gitu. Terus kalau untuk orang-orang sana sebenarnya hampir sama kayak kita Pak. Kalau dicubit ya marah, ya kan. Kalau dikasih hadiah ya senyum ya kan. Ya kayak gitu. Sebenarnya hampir sama. Cuman ada pantangan lah. Iya pantangan kayak ada satu pantangan, jangan pernah masukin tangan di celana kayak gini. Apa? Iya. Kayak gini ya. Iya. Itu di sana itu kayak pengen nantang gitu. Penghinaan banget itu. Sama nunjuk orang. Oh gitu. Kalau di sana kan situ loh orangnya. Malah nggak boleh. Nggak boleh di sana. Harus nyebutin nama aja. Atau enggak di sana tapi nggak boleh nunjuk. Nggak boleh dan gini. nunjuk orang gitu. Enggak ini. Pelanggaran. Termasuk nggak etis lah ibaratnya. Oh gitu. Nah kemudian untuk ibadah sendiri, misalnya kayak sholat Jumat itu, ada masjidnya? Alhamdulillah kalau masjid banyak Pak. Hampir ya untuk tahun ini, saya dulu juga pengurus masjid ya. Untuk tahun ini udah ada 62 masjid. 62 masjid. Se-Korea Selatan. Dan itu aksesnya gampang karena di sana ya ada aplikasi yang mendukung. Ibaratnya satu daerah ini Korea Selatan, dia udah di backup. Ibaratnya kita pengen nyari bis nomor berapa gampang. Halte banyak. Kita pengen ke sana ke sini lanjut pokoknya. Kayak gitu. Ya segala akses mudah ya di sana. Alhamdulillah mudah. Ibaratnya katanya akses internet juga Wi-Fi itu di mana-mana itu gratis dan kita bebas menggunakan. Kalau Wi-Fi mungkin ada yang gratis, tapi kalau untuk ini ya Pak, kepentingan publik, ibaratnya di tempat umum kayak gitu, itu emang banyak. Tapi kalau yang kayak pinggir-pinggir jalan gitu ya jarang. Masih jarang. Tapi menikmati nggak sih bisa bekerja sampai ke? Alhamdulillah menikmati Pak. Ya cuman gitu, ada senangnya, ada sedihnya. Sedihnya mungkin karena jauh dari orang tua itu. Betul sekali. Dari keluarga. Sekarang apalagi istrinya sedang itu. Masa-masa mau melahirkan nih. Iya alhamdulillah. Bentar lagi kayaknya Pak. Ini kan berhubung bahas tentang istri ya. Ini flashback nih. Jadi saya teringat sesuatu ini. Flashback. Seperti kita ketahui kan istrinya Mas Kavi ini kan juga alumni dari SMK Celuak dan satu angkatan kebetulan satu jurusan. Nah ini dulu ada cinlok nggak sih? Nah ini kita nyerempet di luar topik sedikit lah nggak apa-apa. Boleh. Kita flashback ke
masa lalu ini. Ya boleh diceritakan. Istriku dengerin ya. Nah, bisa. Sebenarnya Nanti suruh nonton ini kasih linknya ya. siap. Sebenarnya dulu itu waktu di kelas ya Pak ya. Sebenarnya ada rasa gitu kan. Tapi karena berhubung dianya itu banyak yang naksir Pak. Sampai saya mau naksir aja nggak boleh loh Pak. Makanya Keduluan orang. keduluan orang terus. Saya nggak nunggu sih. Saya juga pindah ke lain hati. Cuman ya nggak tahu ya Pak ya. Namanya jodoh. Habis saya ini dari Korea sebenarnya ya. Itu sebenarnya saya tuh nggak tahu ada kayak niat nyari istri gitu aja Pak. Cuman nyari istri yang deket kayak ibarat tetangga nggak pas. Tahu-tahu saya kepikiran aja. Gini. Kayaknya ada yang Kok kayak ini tak baleni neh sapa ngerti lah kayak gitu maksudnya. Kok ya ndelalah gitu Pak. Emang namanya jodoh. Saya nyoba ini. Waktu itu kayaknya dia masih kuliah Pak. Masih kuliah di Semarang. Saya coba nyari kontaknya kayak di Instagram dan lain sebagainya. Dapat. Meskipun agak susah emang. Nggak tahu. Perjuangan lah ya. Susah emang. Perjuangan. Terus dapat. Saya nyoba hubungi. Waktu itu kayaknya dia mau skripsi, mau lulus. Ya kita insting laki-laki kayaknya Pak Andika tahu ya. Kita ya caper-caper dikit nanyain ya kan. Kayak gitu. Ya alhamdulillah berjalannya waktu. Saya emang udah ada niatan serius. Kayaknya nggak nyampe 1 bulan saya kenal. Maksudnya lebih deket gitu. Saya langsung nyatain aja Pak. Saya pengen serius. Kira-kira Mbak Leni gimana gitu kan. Itu yang pertama itu jawaban nggak ada Pak. Orangnya diem ya hampa kayaknya Pak. Paling mikir gini, iki teko-teko ngerti-ngerti ngejak ya. Kayak gitu. Sok dia. Aduh. Dia juga sebenarnya lagi deket sama seseorang gitu kan. Cuman ya alhamdulillah sekarang kan udah enggak. Ya saya bersyukur dari itu sebenarnya. Terus saya cuti kedua. Emang udah niat lagi. Tapi itu sebenarnya waktu dikerja di sana juga nggak ngubungin dia sih Pak. Cuman nggak tahu aja dia lagi free gitu aja. Maksudnya lagi kosong. Free kayak apa? Ya free. Lah terus ya apa? Insting lagi. Ya kali aja jodoh ya. Nggak mudah nyerah. Nggak mudah kayak nyerah. gitu. Pertama nggak ada jawaban, kedua terekam juga. Nah, terekam juga. Makanya saya tanya lagi, saya pengen serius beneran. Nah, terus alhamdulillah diterima. Enggak diterima sih. Maksudnya dia masih hamba. Mikir 1 hari kayaknya, Pak. Mikir 1 hari diterima. Terus saya bilang gini, ya udah 1 minggu lagi orang tua saya ke sana. Tapi waktu itu waktu lamaran saya nggak di rumah. Jadi ya saya di Korea ya. Masih di Korea. Perwakilan aja. Sih. Yang penting niat, guys. Tapi pas orang tua saya mau ke sana, itu dia nggak ngasih jawaban apa-apa ya? Itu ngasih jawaban sih kayak iya aja kayak kayak polos-polos sebenarnya ya. Enggak, itu dia sebenarnya masih nggak sadar itu. Iya. Jangan-jangan sampai sekarang nggak sadar. Nggak sadar kalau menerima. Iya. Ya, jadi ceritanya unik ini ya. Unik Pak. Dulu zaman sekolah malah nggak deket ya, maksudnya punya niatan pengen deket juga bisa. Susah sih ya, Pak. Tapi susah. Emang orangnya susah. Ya, namanya jodoh kita kan nggak tahu kan. Iya benar. Biarpun dia dulu sama siapa, kita tinggal sampai melanglang buana sampai beberapa tahun pun, kalau memang dia jodoh kita ya tetap ketemu. Jodohku loh yang gue. Ya, ini tadi sedikit flashback tentang masa lalu ketika sekolah. Sekarang kita kembali lagi ke topik. Siap. Konon. Dengar ya, dengar kerja di Korea itu susah. Apa benar begitu ya? Susah, nggak susah sih Pak. Ya sebenarnya 70% susah, yang 30% agak susah. Waktu liburan. Banyak waktu liburnya. Waktu libur sebenarnya banyak Pak. Kayak libur ibaratnya minggu kan, kadang pabrik itu ada yang wajib kerja, wajib lembur. Ada yang emang Sabtu Minggu ya libur gitu. Terus libur yang paling enak sebenarnya waktu libur musim panas, sama nanti bulan 2 ini tanggal berapa ya Imleknya. Itu paling enak. Soalnya libur panjang 1 mingguan.
terus dapat bonusan ya kan Pak. Oh. Itu yang enak-enak dulu kita ya. Enak-enak dulu, nanti yang susah-susah belakang. Harusnya itu nyeritain yang nggak enak dulu, Oh, baru yang yang enak enak dulu. kembali. Kembali berarti ya. Diumbul cebrot ya. Kayak gitu. Liburan banyak, bonusan alhamdulillah lumayan. Kalau buat beli nasi, ya kalau di Indonesia kayak beli nasi 1 tahun kayak masih. Beli nasi ya Pak, nasi doang loh Pak, nggak pakai lauk ya, nggak pakai lauk. Itu lumayan. Terus enaknya gaji ya, alhamdulillah lumayan ya Pak. Alhamdulillah. Kalau dari Indonesia mungkin kita udah kayak pejabat ya Pak. Kerja di sana gaji pejabat ya. Ya kayaknya gaji pejabat di Indonesia itu gaji kuli di sana. Gaji kuli di sana, gaji pejabat di Indonesia. Ya kayak gitu. Tapi kalau yang nggak enaknya ya yang namanya kerja ya lumrahnya tadi kayak di AHM aja berdirinya 8 jam ya Pak ya. Itu aja ada yang ngeluh ya kan. Apalagi Kalau di Korea lebih panjang lagi. lebih panjang lagi. Ada sistem gini Pak. Namanya ceria Pak. Tapi ya ceria gajinya. Tapi Tenaganya habis-habisan Pak. diperes ya. Kayak kita dari shift 1 ya Pak. Dari shift 1 itu kalau rata-rata di sana jam 8 masuk ya kan. Jam 8 malam kita pulang. Nah, kalau sistem ceria itu kita udah jam 8 pulang ya kan. Tapi nggak jadi pulang. Cuma istirahat bentar, lanjut lagi sampai pagi jam 8 jam 8 pagi. Itu ceria, tapi gajinya ya 2 kali lipat. Emang sesuai tenaga. Tapi resiko kalau kita ngantuk terus kerjaan kita berhubungan dengan alat yang tajam dan lain sebagainya, itu emang resiko kita. Kecelakaan kerjanya lebih. Soalnya lebih banyak kecelakaannya Pak. Kalau yang ikut-ikut ceria. Enggak berat-berat banget sih Pak. Tapi ya kalau enaknya itu pas gajian kayaknya Pak. Semuanya enak ya. Enaknya pas gajian. Lah, kenapa kok memilih Korea sedangkan negara lain kan banyak? Nah, nek di daerah kita ya yang kebanyakan orang-orang itu larinya ke Taiwan, ke Hong Kong. Ini ke Korea. Nah, ini Jepang juga ada. Enggak membongkar sih. Sebenarnya kita sharing aja ya, santai. Namanya juga ngobrol asik ya. Kalau selain Korea, selain Jepang, kalau Jepang sama Korea itu kita dilindungi pemerintah langsung. Di Jepang. G2G, government to government. Itu enaknya di 2 negara ini. Maksudnya kayak sebagai WNI atau pekerja asing ya. Tapi kalau di Taiwan, Singapura, emang kita dilindungi. Kayak dilindungi KBRI misalkan. Tapi kebanyakan di sana kan ikut PT Pak. Nggak ikut langsung pemerintah. Jadinya susahnya kalau kita ada apa-apa, kecelakaan kerja dan lain sebagainya, ngurusnya susah. Terus kalau itu yang majikannya kan banyak ya, yang beredar di sana kalau majikannya ada yang galak ya begini-begini itu yang agak susah. Tapi kalau di Korea dari asuransi kesehatan, asuransi kerja, tunjangan malam, kerja malam itu Pak ada semua. Jepang juga kayak gitu. Cuman minusnya Jepang yang dulu, tapi nggak tahu sekarang. Dulu itu dia kayak masih magang gitu loh Pak. Enggak sistem langsung kontrak enggak. Nah makanya itu saya milih Korea. Korea ya, kalau Jepang sebenarnya masih pengen, tapi rencana nanti kalau ada G2G juga. Kalau ada. Ya sekarang orang Indonesia kan lagi gandrung-gandrungnya sama Korea ini. Iya. Halu Pak. Halu. Tapi bukan Korea untuk mendapat penghasilan atau bekerja, tapi ke Koreanan ke ini ya. Iya. K-popnya. Sebenarnya nggak cocok sih. Iya. Kulturnya beda. Iya nggak cocok. Mengenai orang Indonesia yang ada di Korea itu kan jumlahnya mungkin tidak sedikit ya. Nah itu kira-kira responnya orang Korea terhadap orang Indonesia itu seperti apa sih di sana itu? Sangat bagus Pak, terutama untuk pihak polisi ya. Orang Indonesia itu sebenarnya terkenal sama ini, agak disiplin, sama satu, nggak doyan mabuk Pak. Orang Indonesia. Makanya orang Korea itu sebenarnya kalau untuk polisi lebih senang
orang Indonesia gampang diatur. Gampang Pak. diatur. Ya, kalau Belum tahu dia kalau di Indonesia. ya enggak tahu makanya itu. Gini, polisi Korea disuruh datang ke Indonesia mumet sih. Kayaknya dia mumpet bukan karena orangnya, Pak. Mumpet lalu lintasnya. Nah. Kayak gitu. Jadi, Terus apa ya? Pandangan orang sana, etos kerja kita itu beda sama orang, maksudnya beda negara ya. Kita kalau disuruh lembur, tancap Mangkat. gas, Pak. Pokoknya tancap siap gitu, makanya itu. soalnya saya juga pernah dengar teman saya kan juga ada yang pernah kerja dari Korea beberapa puluh tahun malah. Itu dia bilang sendiri orang Korea itu lebih senang kalau yang kerja itu malah orang Indonesia. Soalnya etos kerjanya bagus, disiplinnya bagus, kerja kerasnya itu oke. Disuruh lembur, disuruh kerja gimana-gimana. Makanya mereka lebih senang kalau yang jadi Betul. pekerja itu orang Indonesia. Betul, Pak. Makanya kalau negara-negara lain ya, bukan menyinggung. Mm-mm. Ya kadang malamnya mabuk, paginya nggak berangkat, Pak. Oh, ada Gitu. juga yang seperti Iya, itu. kayak- Tapi ya nggak semua pekerja Indonesia kayak gitu. Ada yang emang bandel emang. Memang pada dasarnya. Pada dasarnya bandel. Tapi kebanyakan kalau responnya emang bagus. Nah, di sana kan maaf bukan negara mayoritas muslim ya. Nah, respon mereka juga bagus juga sama orang-orang muslim. Ya alhamdulillah berkat ini ya Pak ya. Ya alhamdulillah karena kuasa Allah. Dimanapun apa ya negara insya Allah pasti ada. Kalau ini ya kayak gimana ya? Ada orang Indonesia di situ. Insya Allah kebiasaan kayak yang bagus-bagus ya. Insya Allah menyebar Pak. Kayak sekarang kan banyak masjid dan lain sebagainya. Jadinya orang Korea itu lebih suka, lebih tenang. Terus tapi ada juga yang emang agak sentimen gitu kan. Tapi hampir keseluruhan suka sih. Orang di Korea juga ada masjid di Taiwan, Pak, di Taiwan. Dekat ini Jember, terus belok kanan dikit. Nah, gitu. Ego-egoan itu. Nah, ya, pokoknya pas perempatan itu ada masjid besar banget, Pak. Itu Masjid Agung Korea. Hampir semua dubes dari mana aja ya Pak yang maksudnya Sholatnya di situ. sholatnya di situ, Jumatan di situ. Dan tujuan para pekerja kalau lagi liburan pasti ke situ. Ada kebab, banyak pokoknya makanan yang luar-luar halal. Berarti tidak hanya untuk sarana ibadah tapi juga untuk hangout ya. Ya, cocok banget itu, Pak. Ini kalau boleh sih, kalau boleh menyinggung. Tapi ini sensitif juga. Menyinggung gaji. Kalau di Korea itu kira-kira boleh dikasih bocoran? Enggak gaji, bukan gajinya Mas Kavi ya. Estimasi saja lah. Estimasi. Misalnya Basic aja ya, Pak, basic. Oh, basic. Basic kayaknya udah. Udah umum lah ya. Kalau basic di sana sebenarnya harga Scoopy kayaknya, Pak. Pasti pada tahu Scoopy harganya berapa, itu basicnya. 17-an. Ya kayak gitu. Itu Itu basic. Belum Belum lembur, hitungan lembur, tunjangan, bonus. Kalau boleh tahu tunjangannya apa saja ya kalau di sana? Tunjangan ya kayak asuransi, terus asuransi kesehatan itu paling enak, Pak. Kita kalau di sini ya maaf apa ya? Kalau untuk berobat aja kadang bayar mahal ya kan, Pak. Kalau di sana operasi dan lain sebagainya kalau ada kecelakaan Ditanggung kerja, sama ditanggung perusahaan. sama- 0 rupiah. 0 won. 0 won. Iya. Kita bahasnya Korea. Kenapa harus rupiah? Maksudnya kita nggak mengeluarkan uang sama sekali. Tapi ada yang ibaratnya kecuali ya Pak ya, kecuali kalau kita sakit gigi. Oh. Nah itu kalau kita nggak diikut sertakan ke asuransi itu emang Bayar sendiri. Kalau misalnya di jalan ketika di luar pekerjaan ini misalnya liburan kok tiba-tiba jatuh dari motor itu berarti nggak ditanggung sama perusahaan itu kali dulu ya? ada cerita Pak. Teman saya ya semoga beliau tenang di surga insya Allah. Almarhum ya? Iya almarhum. Beliau itu waktu tidur aja Pak. Ini waktu tidur di pabrik. Maksudnya kan di pabrik itu ada asrama tuh Pak. Tidur. Ya qadarullah dia meninggal lah Pak paginya. Enggak dapat asuransi sama sekali Pak. Padahal itu di dalam perusahaan. Di dalam pabrik. Apalagi yang jalan-jalan gitu kan. Nah, jadi ya sebenarnya ya emang sesuai ini sih asuransinya sih. Emang asuransi untuk pekerja yang bekerja di dalam pabrik. Kalau selain itu kayaknya enggak ada. Berarti
di Korea itu, selama di Korea Mas Kavi itu berarti ngobrolnya menggunakan bahasa Korea juga, kecuali sama orang Indonesia mungkin. Hangukmal, Hangukmal, Hago Indonesia. Ya kalau kita kebanyakan kalau orang Indonesia ya Pak, ini seringnya pakai bahasa Indonesia. Kebanyakan. Tapi kalau emang ada yang mau praktis, emang pengen praktek, kita pakai bahasa Korea. Tapi banyak juga yang apa namanya, kebanyakan pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau di lingkup kerja wajib dan harus bisa bahasa Korea, tahu, paham alat dan sebagainya, pengoperasian itu emang harus bahasa Korea. Kalau nggak bisa, resiko tanggung sama pekerja, dimarahin mandor. Apa namanya? Kadang ada Pak yang sampai dipukul. Dan ya itu sering kayak gitu. Berarti kalau sehari-hari di tempat kerja juga menggunakan bahasa Korea atau bahasa Indonesia, Mas? Nah, sebenarnya gini ya Pak, kalau untuk lingkungan kerja emang diwajibkan bahasa Korea. Tapi kalau kita antar orang Indonesia kebanyakan ya, itu pakai bahasa Indonesia Pak. Bahasa Jawa, bahasa ngapak itu keluar semua. Iya. Itu Karena enggak kebanyakan mah orang Jawa ya malah. Jawa Pak. Jawa kalau luar Jawa enggak terlalu sih, tapi ada. Dari Lombok, Makassar, Sulawesi banyak sekali. Untuk sekolah di Korea juga apakah sama dengan di Indonesia sistem yang kamu ketahui sih? Yang saya ketahui sebenarnya kalau di sana sekolahnya sebenarnya cuma bentar Pak. Jam 7 setengah 8 lah kan, setengah 8 masuk. Habis itu jam 12 sebenarnya udah pulang. Tapi karena kewajiban yang di sana yang berat itu ekstrakurikulernya. Itu emang kayak ada taekwondo, matematika, bahasa Inggris. Itu emang apa? Jamnya panjang Pak. Sampai kadang malam anak-anak itu baru pulang. Berarti kalau pengetahuan malah di sana lebih singkat dan belajar tentang apa ya istilahnya ya, tentang pengkarakteran mungkin ya yang lebih diperdalam lagi. Kan seperti kita ketahui juga katanya orang Korea itu juga hampir sama kayak orang Jepang dari segi kesopanan dan juga kedisiplinan ya. Iya betul. Orang Korea sebenarnya ada yang kalau untuk atasan kebanyakan emang disiplin semua Pak. Tapi kalau untuk sama-sama pekerja kan di sana nggak cuman orang asing ya. Kan banyak juga yang orang Korea kerja ya kadang agak-agak bandel dikit, kadang ya lumrahnya manusia lah kayak gitu. Tapi presentasi pekerja dari Korea asli dengan yang dari luar negeri itu kira-kira banyak yang mana ini? Sebenarnya banyak yang asing. Malah banyak yang asing. Banyak yang asing. Hampir 60%. Gini ya Pak ya. Kadang kalau orang Korea emang dia gajinya lebih tinggi sedikit daripada orang luar. Iya, ibaratnya kita dapat 2, mereka dapat 3 gitu. Ibaratnya gitu. Cuman untuk apa ya? Yang biasanya kan mandor-mandor atau bos-bos kan lebih suka yang agak murah gitu kan. Dengan etos kerja yang tinggi kayak kita gitu kan. Makanya ya itu orang Korea ada suatu pabrik kadang yang enggak suka dengan orang Korea. Maksudnya dengan pribuminya sendiri. Sampai pemerintah orang Korea itu gini. Kalau yang enggak ngerjain yang mempekerjakan orang Korea, itu pabriknya kena denda. Malah. Iya, gara-gara itu. Makanya anehnya itu. Padahal orang pribumi sendiri, cuman ya mungkin untuk kerjaan mungkin beda. Nah, selama di Korea ini sudah sampai mana? Maksudnya pernah jalan-jalan kemana aja tempat di Korea yang paling hits mungkin, atau tempat yang paling terkenal di Korea sudah pernah dikunjungi? Kalau yang paling hit di Nami Island itu kayak kalau musim gugur itu paling bagus Pak. Musim gugur itu pernah buat syuting film apa yang terkenal, saya nggak terlalu mengikuti film-film kayak gitu. Cuman yang paling besar itu ya termasuk tadi kayak Itaewon itu emang masjid besar ya. Itu rame banget. Nggak cuman orang asing kayak kita, orang Korea juga sering ke sana. Ya kayak gitu. Tapi kalau untuk wisata-wisata alam, kalau musim semi dan musim gugur itu emang lumayan sih. Nah, pernah ketemu artis Korea nggak?
Kalau ketemu sih enggak Pak, cuman kayak ngelihat gitu loh. Ah. Kayak saya di sini, paling dia di ujung sana Ya, gitu. Malah kayak gitu. cuman ketemu jarak jauh lah, enggak Soalnya sampai kalaupun kita mendekat biasanya udah ada bodyguardnya. bodyguard kayak gitu. Kayak paling kayak gitu aja sih Pak. Misalnya ketemu pun ya mau ngapain ya? Saya sebenarnya agak ini ya. Kalau kita di Indonesia ya ketemu orang bule kan agak takjub atau kagum kayak gitu. Tapi kalau kita udah ke sana sama-sama menjalani kehidupan di sana maksudnya. Ya biasa aja. Biasa aja kita ketemu orang Korea kayak ya Ya gitu. kayak Maksudnya kan biasanya ketemu artis apalagi orang Indonesia yang ngefans sama Korea kan lihat artis sampai histeris wow. Ya, itu pengalaman saya pernah ketemu di Jogja itu waktu saya kuliah di Jogja itu di Malioboro tuh saya jalan. Depan saya itu Wulan Guritno. Tapi di Jogja itu enggak senorak ya, kan? enggak norak itu. Maksudnya ya itu Wulan Guritno. Ya jalan santai ya. Santai, maksudnya ya ada bodyguardnya. Tapi enggak terus sampai orang-orangnya. Mbak Wulan minta tanda tangan ya biasa Ya, aja. gitu, Maksudnya ya, bener. sama-sama manusia lah. Mau artis ya. Betul. Terus pernah juga ketemu sama Adam Sheila on Seven itu makan di pecel lele itu. Ya makan ya biasa enggak terus Mas Adam terus minta foto bareng ya. Ya enggak tahu kalau dulu zaman saya masih HP masih BlackBerry ya. Sekarang sudah seperti ini ya saya enggak tahu kalau mungkin minta selfie. Berarti ya sama sih sebenarnya. Sama. Nah, makanan favorit kamu? Makanan Indonesia Pak? Korea Pak? Korea lah. Oh Korea. Indonesia ya. kayaknya semua ya. Semuanya. Kalau Korea banyak sih Pak. Ada samketang sama bulgogi Nah, gitu. yang saya tahu bulgogi. Ya, paling saya tahu bulgogi. ya. Pernah makan bulgogi tok. Soalnya tapi kalau makan di sana itu ya tergantung kepercayaan masing-masing sih. Ada yang yang apa aja masuk ya kan. Ada yang emang sesuai pilihan kita. Kayak gitu. Kalau samketang itu yang paling mengenang sih. Samketang itu apa itu? Samketang itu gini Pak. Saya masih bawa bumbunya tapi kayaknya udah habis. Udah dimasak. Itu tuh kayak ayam sebenarnya, ayam. Kalau di sini kayak apa ya? Kayak bukan opor. Ya kayak opor kayak gitu. Tapi santan. kuahnya tapi bukan santan. Enggak ada santannya, cuman rasa-rasanya kayak gitu. Dia ada kurmanya, kurma asli Korea maksudnya. Gochu namanya. Itu terus dicampur ya kayak bumbu-bumbu sana, terus ada kayu-kayunya juga, nggak tahu kayu apa kan, entah kayu manis atau apa kayak gitu, bumbu-bumbu kayak gitu ya. Tapi rasanya sebenarnya hambar, cuman keseringan kayak gitu. Jadi udah biasa. Nah, udah biasa. Tapi yang mengenang itu. Kalau kimchi kayaknya. Kimchi kalau di Korea makanan enak, kalau di Indonesia ya sama-sama enak sih, cuman kecil ya. Kimchi itu. Ya. Kimchi itu mulutnya kayak kurang pas ya loh. Soalnya kan sawi ya. Sawi. Selada atau sawi ya kimchi? Masuknya sih selada sih, selada putih itu. Selada putih ya. Kalau sawi ada, kimchi itu banyak sih, ada timun, ada sawi, ada lobak. Kayak gitu banyak lah. Kalau kimchi di Indonesia itu ya banyak juga. Biasanya naik motor itu metik. Iya banyak juga. Banyak juga. Disensor boleh ini. Selama Covid masih di Korea kemarin? Awal-awal. Sempat merasakan imbasnya. Nah, imbasnya. Imbasnya saya ngerasain, makanya saya pulang ya. Oh gitu. Jadi maksudnya sikap pemerintah di sana atau sikap warga di sana selama menghadapi Covid awal-awal yang tahu gimana? Tapi emang gimana ya? Beda Pak kalau di Indonesia emang. Intinya gini, kalau Covid di sana emang tegas, kita disuruh nggak keluar ya, orang-orang semuanya nggak boleh keluar. Nurut, nggak keluar. Tapi tetap untuk aktif, maksudnya nggak keluar di luar lingkungan pabrik dan luar lingkungan rumah intinya kayak gitu. Terus kemudian kalaupun kita keluar ya tetap mematuhi protokol kayak gitu kan. Ya imbasnya emang berasa itu di pabrik yang ekspor impor kayak gitu. Iya, kerasa sekali. Itu kayak saya kan ada pabrik yang emang harus ke pengiriman ke Eropa dan itu emang susah Pak. Terus imbasnya kita kerjanya ya kadang yang paling ngenes ya Pak ya, paling ngenes kerja seminggu itu kadang 2 hari, kadang 3 hari. Ya bayarannya ya kalau kita kerja sesuai dengan kita kerja. Oh gitu. Lah kalau ditanya lebih enak di Korea atau lebih enak di sini? Dalam segi pekerjaan loh ya. Segi pekerjaan.
Kalau di Indonesia yang gajinya ada kayak di Korea, Milih di Indonesia. milih di Indonesia. Tapi kan biaya hidup di Korea dengan Indonesia juga beda. Mungkin segitu, gaji segitu, tapi dengan pengeluaran yang ekstra atau Ekstra. Kalau gini ya Pak, kalau di Korea sebenarnya untuk fasilitas umum murah. Tapi kalau untuk makan, biaya ya, hidup, biaya hidup itu yang hidup mahal. maksudnya tempat tinggal. Tapi tetap karena saya orang Indonesia Pak. Tetap cinta. Nah, Indonesia. apapun yang terjadi. Istilah pepatah itu hujan batu di negeri orang. Kebalik ya. Hujan mas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, milih di negeri sendiri. Nah ini kan banyak sekali yang lagi latah banting setir ke YouTube ini. Nah kira-kira punya kepikiran nggak? Soalnya saya juga pengen ini buat konten lagi, bikin channel lagi ini. Channel apa? Lah ini kan channelnya SMK. Oh iya. Ya, maksudnya kan nanti kan kalau saya pengennya kan channel pribadi dengan teman-teman ya. Mungkin timnya podcast nanti tak rangkul lagi, kita bikin satu channel lagi di luar SMK gitu. Tim edit sendiri ya Pak. Kita mau bikin channel apa gitu nanti. Ya, adalah nanti. Kira-kira ada nggak itu? Sebenarnya ada sih Pak. Cuman apa ya? Kayaknya harus ngelatih mental dulu ya. Gini, dulu waktu ini ya, waktu di Korea sebenarnya saya sering jalan-jalan. Tapi sayangnya kalau jalan-jalan itu saya jarang, ya ada sih dokumentasi kayak gitu ada. Tapi nggak terlalu yang sebentar-bentar ambil foto ya kan. Itu Jane itu bahasa Indonesia ya. Jannya ya. Jan. Itu waktu kamu di Korea ngevlog itu dimasukin YouTube lu harus lumayan Jane. Emang lo videonya masih banyak Pak, tapi kan Belum sempat maksudnya ya. Yuk kita kerja sama aja yuk. Kita bikin channel yuk. Berapa persen? 50-50 enggak apa-apa. Oh enggak. 30-70 lah. Tapi ya biasanya kan kalau yang lagi laris itu ngevlog di luar negeri itu banyak. Emang banyak. Kayak shopping kayak gitu kalau habis gajian. Kalau udah gajian habis ya. Ya misalnya kamu di sana 3 tahun, 4 tahun ngevlog tiap hari, wah wis jadi konten bagus itu. Kalau tiap hari kayaknya nggak bisa Pak. Ya soalnya kerja. Saya di pabrik. Ya pas paling liburan kalau aja. liburan aja sih. Kalau di sana liburan emang paling enak buat jalan-jalan, hangout kayak gitu. Nah ini sudah di penghujung podcast, penghujung acara. Dan kira-kira ada yang pengen disampaikan Mas Kavi ke adik-adik penerus di SMK Celua atau Bapak Ibu guru yang ada di SMK Celua atau semua pemirsa Ngobras yang ada di seluruh Indonesia lah. Apa mungkin bisa disampaikan? Ya untuk ini ya, kesan gini kepada seluruh Bapak Ibu guru terutama ya. Saya ngucapin terima kasih karena sudah dibimbing ya. Dari pertama sampai saya lulus, dan sampai lulus pun sebenarnya masih kontak, masih hubungan baik. Ya alhamdulillah ya. Terus untuk yang terutama itu yang paling mengenang itu sama Pak Pram, yang mungkin beliau udah pindah. Ya. Sama Pak Indra juga kayak gitu. Karena ya sering dikasih wejangan kayak gitu. Terus untuk guru-guru semua juga saling support sebenarnya Pak. Kita juga ya sebenarnya dari adik-adik kelas sebenarnya gini. Kalau kita intinya mau mencari wawasan, seenggaknya kan kita harus gerak dulu gitu loh Pak. Harus gerak ya kan, harus lincah lah. Enggak cuman nunggu. Ya, jemput bola. Harus jemput bola kayak gitu. Terutama kalau di sini ada Pak Andika, Pak Anang ya kan. Dulu kan di Pramuka juga loh Pak. Itu juga merupakan kesan yang ya alhamdulillah mengasihkan lah Pak. Terus buat kenangan di sekolah terutama jarang-jarang Pak. Saya itu ngelihat dulu sekolahan saya itu kayak gimana. Sekarang sudah seperti perkembangannya itu jauh sekali. Orang dulu jalan dan sebagainya. Kalau jalan kayaknya udah pada tahu. Ya, tanah semua. Yang dulu itu kelas Pak. Sebenarnya kelas kan dulu masih sedikit. Sekarang Masya Allah udah banyak penuh. Ya itu paling kayak gitu. Sama apa lagi ya Pak ya. Sebenarnya untuk adik-adik kelas sebenarnya gini. Kalau pengen sesuatu sebenarnya ya ditekuni, terus apa yang pengen dicari ya
apa ya? Dicari dulu sebenarnya, dicari dulu. Kalau udah dapat ditekuni. Habis ditekuni, jalani dengan santai. Bikin apa yang dicari ini sebagai hobi aja. Biar jalannya itu menikmati. Nah, kayak gitu. Semisal nanti ada masalah dan lain sebagainya, kita tuh enggak apa grundel bahasanya. Enggak menyesal juga kan karena kita sudah menjalani yang sesuai dengan apa yang kita mau. Ya, betul gitu. Ya mungkin itu aja sih, Pak. Satu kali lagi. Deskripsikan SMK Negeri 1 Celuak sekarang dengan satu kata. Satu kata. Apa ya? Amazing kayaknya. Amazing kayaknya. Amazing. Oke. Amazingnya apa? Nah, pokoknya biar Mas Kavi yang tahu. Menjadi PR ini ya nanti. Oke. Gitu saja Mas Kavi ya. Pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, demikian teman-teman. Ngobras kita di episode 13 ini dengan Mas Nur Kavi sangat menginspirasi sekali. Membuka wawasan kita untuk ya semakin kita ya menjalani sesuatu ya harus dengan apa yang sudah disampaikan Mas Kavi tadi. Sudah. Sekali lagi. Tapi itu pengalamannya cuma sedikit, Pak. Iya, masih banyak yang pengalaman di sana. Tapi sudah bisa memberikan motivasi yang banyak ini untuk adik-adik semua ya. Tetap kita ambil yang sisi positifnya, kita tinggalkan sisi negatifnya. Dan tetap selalu saya ingatkan untuk selalu mensubscribe channel kami. Jangan lupa jangan lupa ya. Podcast Ngobras SMK Negeri 1. Di-share ke seluruh penjuru dunia, Pak. Alam gaib ya kan, alam ini. Jangan alam gaib. Pokoknya dibantu subscribe, share, like dan komen agar Ngobras ini menjadi podcast yang lebih besar, lebih menarik, lebih memberikan wawasan, memberikan kontribusi positif kepada teman-teman semua. Sekian dari kita berdua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.